Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi IPS. Tentang apa? Tentang sumber daya alam. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan berdoa bersama-sama. Marilah pelajaran kali ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPS kelas 4 dengan materi sumber daya alam. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada pegunungan, ada lautan, ada sawah yang membentang, ada sungai yang mengalir dengan jernih, ada juga pantai yang menyimpan berjuta kekayaan alam. Semuanya merupakan kekayaan yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Dari tayangan tadi, kita dapat ambil kesimpulan tentang pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan dapat pulih dalam waktu yang relatif singkat. Jadi, apabila sumber daya alam tersebut digunakan secara terus-menerus, ketika habis, dapat pulih dalam waktu yang tidak lama atau relatif singkat. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati, dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Untuk sumber daya alam hayati, itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, di mana untuk makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu nabati atau yang berasal dari tumbuhan. Contohnya seperti kebun teh, jagung, sayuran hijau, sayuran berwarna, ada juga buah-buahan, dan lain sebagainya. Antara sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup berupa hewani, antara lain contohnya seperti rusa, burung-burung, binatang ternak seperti kambing, sapi, ayam, dan lain sebagainya. Dan juga ikan. Sementara untuk sumber daya alam non-hayati, itu adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati, alias tidak hidup. Contohnya seperti cahaya matahari, air, tanah, pasir,
dan bebatuan. Nah, di sini batu akik. Sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis bila dipakai secara terus-menerus dan dalam proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan sampai jutaan tahun. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yang berupa energi, meliputi minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah yang berupa mineral logam, antara lain biji besi, tembaga, emas, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mineral non-logam. Contohnya seperti pasir, batu kapur, belerang, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, demikian tadi pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa untuk selalu beribadah. Akhirnya, Pak Awin akhiri sekian dulu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.